presenting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ini yang menjadi rindu kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu, indahnya lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sungguh kami rindukan kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biar pujian ini ya Tuhan, ku rindu setiap waktu mewakili setiap daripada kami Bapa. Kami mau menghidupi kebenaran-Mu Tuhan, oleh karena Roh-Mu Bapa. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dari awal dengan segenap rindu-Mu. Ku rindu setiap waktu kami menghidupi kebenaran-Mu Bapa, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh
Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yesus Raja, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa. Yes, amin Tuhan. Hidupku ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat. Yesus, Yesus, Yesus. Hidup kami Tuhan, ku berserah sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan, Yesuslah Raja. Oh ya la ya Rabba Shiki ya Rabba ya Rabba Baba. Yesus yang berdaulat. Yes, amin Tuhan. Hidupku ku berserah penuh, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidupku ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ya Rabba Shiki ya Rabba ya Rabba Shande. Ya Rabba ya Rabba Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biarkan hanya musik yang menyembah. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan, bahwa hanya Dialah satu-satunya Raja yang berdaulat atas hidupmu, bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Hanya Dialah Tuhan satu-satunya di dalam hidupmu. Hanya Dialah Yesus Tuhan, hanya Dialah Yesus Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah, hanya Dia yang layak untuk kita muliakan, hanya Dia yang layak untuk kita agungkan, hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami ya Bapa, ini rindu kami. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami sampai selamanya Tuhan, sampai selamanya.
penuh iman, katakan Engkaulah Tuhan. Yes Jesus, Engkaulah Tuhan bagi kami. Engkaulah Raja di dalam hidup kami Bapa. Hanya Yesus yang berdaulat. Amin Tuhan. Hidupku ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Shikiaraba, shikiaralayaraba, shikiaralayaraba, shande, shikiaralayaraba, she. Oh yaraba, shikiaralayaraba, yaraba, 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 shikiaraba, she. Shikiaralayaraba, shande. Shikiaraba, yaraba, 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 yaraba. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan, pujian ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Bapa. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menikmati indahnya kasih-Mu. Kami mau menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati indahnya lawatan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan kami. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban persembahan kami. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud di altar-Mu. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Sungguh kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan. Oh Yesus, lawat kami Tuhan. Jamah kami Bapa, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Oh jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, ini rindu kami, ini rindu kami. Biar Shande, Kiara Layara Mashe, Kiara Layara Bo, Shikiara Layara Ba, Shikiara Layara Layara Bayara Baba Baba Baba. Kau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang berdaulat, hanya Kau yang berkuasa.
Tuhan, kebenaran-Mu yang kami rindukan, kebenaran-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh lagi Tuhan. Biarkan kami semakin bertumbuh lagi di dalam pengenalan akan firman-Mu. Biarkan kami semakin bertumbuh lagi di dalam iman kami Tuhan, di dalam pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, lebih lagi, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu, ajari kami Tuhan akan kebenaran-Mu Bapa, lebih lagi. Shikiara la ya raba ya raba ya raba ba 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 ba. Shikiara la ya raba she. Kiara la ya raba shante. Oh ya raba shikiara la ya raba ya raba ya raba ya raba she. Oh Yesus Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi. Oh Yesus Tuhan, biar kerajaan-Mu, biar kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kami mau menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu, berjalan dengan-Mu. Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami, Yesus. Yesus Tuhan. Ya Rabba Shiki ya Rabba 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 Yesus, kami percaya Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang menunjukkan setiap kemurahan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami bawa segenap kerinduan hati kami Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Ini hati kami Tuhan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Kami mau mengasihi-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, yes Tuhan, di dalam hidup kami. Hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, amin, itu bagianku. Hanya Kau yang kupandang, amin Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Dan sekali lagi dengan segenap hatimu, nyatakan Kaulah segalanya. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ya Bapa, biar itu yang menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan.
angkat kedua tanganmu. Kaulah segala. Ini rindu kami Tuhan. Hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Yesus. Memuliakan-Mu Bapa dan Raja, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi, mengasihi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sungguh kami bangga, kami punya Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, hari yang indah ini yang Engkau jadikan, di mana saat-saat kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu, dan hadirat-Mu tercurah. Dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan menikmati keintiman dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ini yang kami rindukan, yang terus terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya semakin banyak hal-hal yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru, Engkau terus tambah-tambahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi, kami lebih lagi mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu saat ini. Kami semua sudah dipuaskan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga membuka hati kami. Kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu. Biar Tuhan Engkau memakai hamba-hamba-Mu, sehingga setiap pesan yang datang daripada-Mu dapat menguatkan, dapat memulihkan, dan juga menjadi terang bagi setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling bahagia. Ya. Karena orang yang mau mencari Tuhan itu adalah orang yang paling bahagia. Ya. Kalau menurut dunia, orang yang banyak duit itu bahagia, kan gitu. Tapi kalau kita orang yang percaya, orang yang semakin dekat, semakin membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, itulah orang yang paling bahagia. Kita harus ingat, kenapa orang dunia nggak mendapatkan kebahagiaan itu? Kalau di dunia itu kebahagiaan itu semu, sesaat.
Tapi waktu kita di dalam hadirat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita bisa nangis kan? Kita nangis bukan sedih. Kita nangis itu rasa syukur, rasa terima kasih. Ya, nggak bisa dengan kata-kata lagi. Kata-kata kita itu air mata. Ya, nggak bisa. Kata-kata itu nggak ada lagi yang lebih indah. Tapi air mata yang keluar itu, itulah yang membuat hati kita itu, waduh, ya puas. Amin Bapak Ibu. Saya percaya semua kita sudah merasakan itu. Ya. Semalam jam 7:20 gitu. Tiba-tiba anak saya dari Jakarta itu telepon saya. Ada apa? Padahal waktu siang itu kami lagi ngobrol. Kok ini tiba-tiba telepon saya? Saya angkat telepon, kenapa? Ci? Pak, gempa, Jakarta gempa. Wah, jadi gimana ini? Kami lagi nonton, lagi seru-serunya film dibilang. Film yang sekarang lagi seru itu kan, ya. Lagi enak, udah 1 jam mereka nonton, ini lagi seru gitu. Tiba-tiba kok ada yang menggoyang kursi kami gitu. Semua merasakan goyangan gitu. Terakhir baru tahu rupanya gempa. Wah, mereka itu di dalam bioskop itu, ada yang lompat, ada yang lari bagaimana mau menyelamatkan diri, takut rubuh dan yang lainnya. Anak saya dibilang, "Pak, kita ini manusia ini nggak ada apa-apanya ya. Kita kayak debu," dibilang. Ya, nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat. Kenapa kau katakan yang demikian? Ya saya lihat itu, semua ketakutan, gemetar, ada yang teriak. Ya. Apalagi yang tinggal rumahnya semalam saya pulang tuh, habis itu saya nonton TV itu ada yang di Mediterranean apa itu, apartemen itu. Waduh, mereka turun, nggak, liftnya kan mati. Mereka terpaksa turun melalui tangga darurat. Ya. Jadi dia katakan, nggak ada yang hebat ya. Hanya gempa, digoncangkan aja, sudah ketakutan semua orang. Ya. Berapa hebat, berapa kaya, berapa banyak mobil dia, berapa decking dia, berapa kuasa dia, berapa itu, semua nggak ada artinya. Semua takut. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur, kita masih punya Tuhan yang membentengi kita, yang melindungi kita, yang menyertai kita. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus semakin lagi mengandalkan Tuhan. Waktu anak saya katakan kata itu, betul-betul seperti firman, remah yang Tuhan letakkan di hati saya. Ya betul, kita ini nggak ada hebatnya, nggak ada yang hebat lah. Ya. Syukur semalam Jakarta nggak ada terjadi satu, ya syukur sekali. Hanya beberapa daerah lain itu ada yang terjadi. Ya. Itu semua masih dalam perlindungan Tuhan. Itu saya katakan kepada anak saya. Kita di gereja kita, Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan terus tambahkan hikmat bagi gembala kita. 1 bulan yang lalu kita dapat tema tentang roh kehidupan. Ya, baru bulan yang lalu kita dapat tema tentang bertumbuh. Jadi saya semalam karena ada kasih tahu saya, "Pak, Bapak nanti sharing ya." Oke, saya tanya apa tema kita. Jadi kasih tahu saya, "Pak, temanya hikmat." Yuh, kok bagus sekali ya. Terus berentet dia. Kita semua sudah dipenuhi roh. Kalau orang yang sudah dipenuhi roh itu kan dia bertumbuh. Semangat dia. Maju terus. Ya. Nah, sekarang kita dikasih temanya hikmat. Memang ini penting sekali. Hari-hari ini banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di dunia ini, termasuk juga anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita selalu. Kenapa bisa terjadi dalam kehidupan kita? Masalahnya juga kenapa? Kira kita apa?
kurang berkhidmat. Ya, kita kurang berkhidmat. Banyak waktu kita sudah mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita. Ya, kita andalkan kepandaian kita. Pandai itu kan bisa belajar punya. Kita sudah lupa bahwa ada yang lebih tinggi lagi, yang namanya hikmat. Ya. Hikmat itu sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau satu gereja, semua orang berkhidmat, percaya Bapak Ibu, gereja itu pasti tumbuh luar biasa. Dan orang-orang yang di luar yang belum bergereja, mereka akan melihat, kok beda ya di situ ya, kok beda. Ya. Kalau orang yang punya hikmat itu pasti beda. Ya. Ada satu perbedaan yang dunia tidak ada. Kemarin, saya kebetulan mau urus visa lagi. Jadi saya datang ke travel itu, saya urus visa, saya kasih semua syarat-syarat. Waktu saya duduk, saya urus visa itu, berbicara sama travel itu, saya lihat pekongnya banyak di rumahnya, pekongnya banyak. Dulu saya waktu pertama-pertama datang ke travel itu juga, waduh, yang dibakarnya itu wanginya itu sampai kadang-kadang ini saya lihat kok wanginya nggak gitu menyengat lagi, tapi pekongnya masih ada. Lalu kami duduk, kami cerita sama dia, satu hal yang beda yang kami rasakan, kok lagu rohani, lagu Waktu Tuhan, ya, dia buka lagu rohani. Jadi istri saya tanya, kok lagu rohani kamu buka? Iya, saya memang orang sembahyang, tapi lagu-lagu rohani inilah yang saya rasa kok cocok kali ya untuk hidup saya ya. Wah, kami rasanya kok heran gitu ya. Ada orang sembahyang, tapi dia sukanya dia puji-pujian lagu-lagu rohani. Kita bisa nggak mengerti kan gitu. Ya mungkin. Lalu kami tanya lagi, kok bisa kamu suka lagu-lagu rohani? Iya, saya kalau begitu buka lagu ini, rasanya damai gitu, tenang gitu. Kemudian kata-katanya, itu menguatkan. Kata-katanya itu bisa menghibur. Kata-katanya bisa membuat dia itu, wah ada masalah dengar lagunya itu terus bisa merasa masalahnya udah selesai gitu. Dalam hati saya, wah ini orang ini tinggal kita masuk. Memang kami udah ada rencana ulang tahun gereja kita ini kita mau undang dia hadir. Ya, mau undang dia hadir supaya ya mungkin dia datang gereja lagi, dia lihat suasananya lagi, bisa lebih beda lagi. Dia dengar lagu aja, sudah dia rasakan. Kalau bisa dia datang gereja lagi, wah ada satu terobosan. Saya percaya, akhir-akhir ini Tuhan juga lagi terus bekerja. Kita anak-anak Tuhan mungkin kita udah banyak yang merasa hidup kita udah mapan. Kita udah cukup, mungkin untuk diri kita. Ya, sehingga kita sudah jarang untuk menyampaikan firman itu, menyampaikan kebenaran itu ke teman-teman kita. Ya. Mungkin sudah tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, tangan sendiri yang bekerja. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya kan pernah urus surat ya sama seorang notaris. Saya urus surat sama dia, setiap kali saya urus surat itu, saya selalu komunikasi sama dia itu, saya cerita firman. Ya. Saya nggak tahu waktu itu rupanya dia dengan suaminya lagi sudah rencana udah mau ke pengadilan, udah mau pisah. Waktu itu saya nggak tahu, saya hanya cerita firman. Dia lihat, dia dengar, dia ikuti terus. Ini suami istri ini notaris. Wah kalau sembahyang suaminya itu besar dia punya pekong.
Wah, buat wangi-wangiannya itu besar. Tapi setiap kali saya datang, jumpa, dia pun suka dengar. Satu hari pas ada dinner meeting itu, ada makan bersama, saya ajak dia sama istri saya, yuklah kita ikut. Ini ada hamba Tuhan dari Malaysia datang, kita dengarlah. Dia datang. Begitu dia datang itu, dia pulang rumah, wah terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia sama suaminya sudah mulai semakin dekat. Dan minggu, saya bilang minggu datang gereja lah. Dia pun suruh suaminya antar dia, anaknya dia bawa. Dan singkat cerita, sampai akhirnya Bapak Ibu, suaminya ikut ke gereja. Dan semua sembahyang dia itu suaminya yang minta dibersihkan. Dan dia sudah menjadi satu pelayan. Ya di GBI juga. Saya kenapa saya mau saksikan ini? Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan mau pertemukan kita dengan orang-orang demikian. Ya, kesempatan-kesempatan yang demikian ini jangan sampai kita hilangkan, jangan kita biarkan. Ya, saya lihat semalam, ini kesempatan ini. Saya selalu lihat-lihat yang demikian tuh, coba kita bukan coba lagi, tapi kita minta Tuhan untuk masuk lagi. Ya. Ini sekarang dunia lagi bingung, orang-orang yang bisnis lagi bingung, yang rumah tangga jadi bingung. Ya, saya ada kenal satu orang pengacara. Ini pengacara kerjanya hanya apa? Urus semua yang datang daftar sama dia, mau minta urusan itu, semua apa yang terdaftar itu apa? Cerai. Saya tanya, kasus kamu yang paling banyak apa? Cerai Pak, perceraian. Waduh, ini akhir-akhir ini di pengadilan itu, perceraian itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, gereja kita ada temanya tentang hikmat. Hikmat itu bisa kita minta Bapak Ibu. Ya, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Boleh tolong? Ayat 4-15. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Terus di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang begitu besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda, sangat muda, dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud,
maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin Bapak Ibu. Salomo minta hikmat. Jadi Bapak Ibu, hikmat ini kita bisa minta. Ya. Maka kita selalu doa itu kita minta hikmat. Kalau gereja ini, semua anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, ya Tuhan terus tambahkan hikmat bagi kita. Saya percaya, ya gereja ini akan, jiwa-jiwa yang di luar ini akan datang. Amin. Kebetulan di depan sekolah saya, itu ada satu, ya kalau menurut orang dunia itu dibilang orang pintar. Ya. Kalau saya itu katakan, itu dukun kan gitu. Waduh. Tiap hari banyak sekali mobil mewah datang. Bahkan hari itu waktu menjelang mau caleg, ya, mobil-mobil caleg itu pun juga banyak yang singgah di situ. Ada satu teman saya, ya, termasuk dia orang Kristen, orang Batak, tapi orang Kristen. Mobilnya juga parkir di situ. Jadi dalam hati saya itu, yang demikian aja, orang sudah datang. Kalau hikmat yang Tuhan berikan itu, kita bisa menolong orang, kita bisa membantu orang, kita bisa menyelesaikan masalah orang dengan hikmat yang sudah Tuhan, seperti Salomo. Ya, saya percaya. Gereja ini Tuhan akan tambahkan jiwa. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa minta sama Tuhan supaya hikmat itu Tuhan berikan kepada kita. Dalam Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pegang Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita takut sama Tuhan. Kita datang gereja bukan takut sama orang. Ya maaf Bapak Ibu, orang gak perlu kita takuti. Yang kita takut itu sama Tuhan. Bagaimana cara kita itu takut sama Tuhan? Yaitu kita meninggalkan hidup-hidup yang penuh dengan dosa. Bertobat, tinggalkan dosa-dosa itu. Ya, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan hikmatnya kepada kita. Ya. Kalau kita dapat hikmat Bapak Ibu, umur panjang, kan tadi sudah disebutkan, umur panjang, kekayaan, semua itu akan ikut. Ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah baca tentang Salomo, ya. Ikut semua. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah Tuhan kasih kita hikmat, itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Ya. Saya paling sering itu kadang-kadang menghadapi ya namanya kita kerja ya, pasti menghadapi pegawai ya. Kalau pegawai saya itu guru. Ya. Guru ini beda dengan buru. Ya. Guru beda dengan buru. Kalau guru itu sudah mendidik, mengajar dan membimbing orang. Ya. Kalau buru, mungkin dia mengatur mesin. Ya. Beda. Guru itu sudah disebut apa? Yang digugu dan yang ditiru. Dia udah teladan. Wah, paling susah menghadapi yang namanya guru. Ya, enggak mudah menyelesaikan masalah dengan seorang guru. Makanya sering banyak waktu itu saya menghadapi ya, permasalahan dengan guru itu, saya selalu doa. Waktu saya doa itu, Tuhan itu bisa apa? Kasih saya itu satu hal yang tiba-tiba muncul. Wah, rupanya ini jalan keluarnya. Jadi kalau bagi saya, inilah yang disebut pengertian atau hikmat.
Sehingga kata-kata ini saya sampaikan kepada dia. Dia nggak bisa bantah lagi. Dia nggak ada kata-kata yang bisa bantah saya lagi. Kalau enggak, ya namanya seorang guru. Bantahannya banyak. Maaf, apalagi guru yang kita hadapi itu orang Batak. Karena orang Batak dari kecil itu sudah hidupnya memang udah demokrasi. Orang Batak dari kecil itu dia udah lihat keluarganya. Ada mau pesta, waduh, mengadat dulu, kumpul semua, ya kan? Musyawarah dulu, ambil mufakat, macam mana, ya? Kalau orang Batak, maaf, gara-gara jambar sedikit aja, bisa nggak cakapan, bisa sampai. Ini guru-guru saya yang banyak saya hadapi itu orang Batak. Tapi untuk menyelesaikan itu, betul-betul firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita hikmat, begitu keluar kata ini, yang dari mulut kita yang Tuhan kasih itu, dia nggak bantah lagi. Dia nggak bantah. Ya. Saya lihat orang Batak itu kayak orang bangsa Israel kan gitu. Kalau sudah dari Tuhan, ya terus hormat dia, terus takut. Bangsa Israel kan gitu. Nah, kalau udah nama Tuhan, wah dia agak mundur. Ya. Maka itu hikmat Bapak Ibu. Ya. Hikmat itu harus dijaga. Ya. Kalau kita nggak jaga, kita lihat Salomo, ya bagaimana hidup dia yang Tuhan berkati. Tapi di akhir hidup dia, karena dia sudah tidak jaga, sehingga hikmat itu sudah pergi. Bagaimana kehidupan Salomo yang terakhir? Ya mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Ya, jadi orang yang berhikmat, Alkitab ini sebut juga orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia itu orang yang berhikmat. Kenapa disebut berbahagia? Karena kita dalam kehidupan kita, Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang sertai kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi itu, kalau ada Tuhan yang menyertai, pasti kebahagiaan juga menyertai kita. Amin. Ya, berhubung waktu, hari ini pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, mari kita semua minta hikmat. Ya, minta hikmat terus kepada Tuhan. Supaya Tuhan tambah-tambahkan. Hikmat bisa kita gunakan di keluarga. Hikmat bisa kita gunakan di gereja. Hikmat bisa kita gunakan di perusahaan, dimanapun. Kalau kita orang berhikmat, pasti kita beda. Ya, dan berkat Tuhan akan menyertai kita juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembela. Ya Tuhan, Segala kuatirku ku taruh di kakimu, ya Bapa. Allah pemelihara. Katakan dengan iman bersama-sama. Bila Kau yang membuka Pintu tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku,
Sungguh kami percaya kepadamu Bapa. Engkaulah Tuhan yang membuka pintu di dalam hidup kami. Dan kami percaya pada saat Engkau membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan melalui kuasa-Mu Tuhan, kami percaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Dan pada pagi hari ini, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita telah memasuki bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini Tuhan memberikan kepada kita tuntunan, tema, wisdom. Katakan bersama-sama, wisdom. Pada saat kita ini hidup di dunia ini, saudara, maka kita perlu memiliki hikmat. Karena hikmat itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini. Tadi kita sudah mendengar ya, bahwa kalau kita ini rindu mengalami penerobosan, kita perlu memiliki hikmat. Dan kalau saudara melihat di dunia ini, ya, sumber hikmat itu hanya ada pada Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Oleh sebab itu di Alkitab katakan di Amsal 2 ayat 6, ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di university, itu banyak sekali fakultas, banyak sekali program studi, jurusan. Kalau kita belajar di S1, S2, S3, maka fakultasnya itu semua turun. Ada kedokteran, ya, ada bisnis, ekonomi, kemudian ada fakultas fisika, teknik, ya, kimia, industri, semua ada. Tapi kalau saudara melihat di universitas manapun di dunia ini yang terakreditasi, tidak ada fakultas hikmat. Saudara mau cari sampai tua, nggak ada itu saudara. Fakultas hikmat, bayar pendaftarannya, ya, bayar uang kuliahnya, terakreditasi A, tidak ada saudara. Apa artinya? Dunia ini bisa menyediakan segala ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan. Tetapi kita harus menyadari, ada satu hal yang dunia tidak bisa sediakan, yaitu hikmat, wisdom. Dan sumber dari semua itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu merendahkan diri kita untuk datang berdoa, mencari tuntunan Tuhan, dan belajar firman? Karena kita ini adalah manusia biasa yang perlu pertolongan hikmat Tuhan. Yang setuju kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang bertanya, mengapa kita perlu hikmat? Karena pada saat seseorang tidak memiliki hikmat, dia akan seperti yang tadi kita lihat contoh tentang Salomo yang diberikan hikmat, berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika hikmat itu turun, pada saat Salomo itu berjumpa dengan dua perempuan yang memperebutkan bayi, semua rakyat, semua jenderal panglima itu melihat apa jawaban yang akan diberikan Salomo. Karena mereka juga tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dua ibu yang memperebutkan satu bayi. Karena dua tuannya berkata, ini adalah anakku. Saudara lihat, ketika hikmat Tuhan turun, dengan begitu gampangnya Salomo itu bisa selesaikan. Dengan berkata, ambil pedang. Daripada ribut-ribut, udah kita bagi saja dua. Langsung yang satu berkata, ini paling adil, ya. Ayo lakukan. Yang satu ibu katakan,
Jangan engkau lukai anak ini, Raja. Berikan aja kepadanya. Salomo kata, ini ibunya. Saudara, kalau kita diperhadapkan seperti ini, saudara bisa nggak selesaikan? Saya yakin banyak orang nggak ada di rumus, mau cari di perpustakaan buku-buku cara menyelesaikan ibu-ibu yang memperebutkan bayi. Nggak ada, saudara. Saudara bisa lihat di Google, search engine, media sosial, iklan, koran, tidak ada. Tapi Salomo begitu luar biasa, langsung mendapat hikmat. Mengapa, saudara? Karena Salomo mengenal Tuhan yang memberikan hikmat. Dan Tuhan kita, Allah kita adalah kasih, love. Dan pada saat Salomo berdoa, Tuhan berkata, ibu yang sejati itu punya kasih, punya belas kasihan. Cari yang punya belas kasihan. Dan pakai ujian ini untuk menyelesaikan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Seseorang yang memiliki wisdom, itu akan menjadi problem solver. Dia bisa selesaikan masalah. Masalah yang serumit apapun bisa diselesaikan kalau kita punya hikmat. Kalau Amerika ada istilah ini, kartu kredit, American Express. Don't leave home without it. Jangan keluar rumah tanpa kartu kredit. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara, yang penting bukan kartu kredit, saudara. Yang penting itu adalah hikmat. Jangan pernah keluar rumah tanpa hikmat. Don't leave home without wisdom. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, mengapa wisdom itu begitu penting? Karena ketika seseorang tidak memiliki hikmat, dia akan menjadi troublemaker. Ketika seseorang itu tidak punya hikmat dari Tuhan, dia akan selalu menciptakan masalah, saudara. Membuat masalah. Tetapi orang yang punya hikmat, itu adalah problem solver. Seperti Salomo, seperti Yusuf. Banyak orang berkata, bukankah Firaun itu adalah seorang yang paling kuat, yang paling luar biasa. Dia adalah Raja Mesir, yang punya segala-galanya. Tapi saudara lihat, Firaun tidak berdaya. Ketika harus berhadapan dengan mimpinya sendiri saja, dia tidak berdaya. Dia tidak tahu apa ini. Dia memerlukan Yusuf yang muncul. Dan Yusuf yang muncul itu diberikan hikmat, problem solver. Saya percaya kalau Bapak Ibu di mana-mana di toko besi membeli gembok. Ada nggak yang membeli gembok tanpa kunci? Nggak ada, saudara. Ada gembok harus ada kunci. Kalau punya gembok saja tidak punya kunci, untuk apa, saudara? Paling gemboknya jadi leontin, kan gitu ya. Artinya dalam hidup ini, seseorang yang tidak punya hikmat, dia tidak diberikan kunci untuk masalah itu. Banyak orang bertanya, Pastor Lu, mengapa kita di gereja banyak kali pertemuan doa, baca Alkitab dan sebagainya. Kunci untuk semua ini adalah agar kita punya hikmat. Amin. Karena Tuhanlah yang dapat membuka pintu. Kalau ibaratnya hidup ini begitu banyak masalah-masalah kita. Ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan. Semua masalah itu, saudara, ibarat gembok-gembok yang makin hari makin besar, makin berat, yang membebani hidup. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan di dalam hadiratnya, Tuhan itu sanggup mengajar kita dan sanggup menyelesaikan masalah itu semudah membalik telapak tangan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajari kita satu hal. Ketika kita ini menghadapi masalah, kita harus, ini kuncinya. Kuncinya, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Mari kita melihat bersama ayat ini. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Saudara perhatikan, kunci untuk menerima hikmat, yang pertama, yang paling penting adalah kita harus rendah hati. Katakan pada yang di sebelah saudara, jadilah rendah hati. Amin. Kita harus menyadari bahwa kita ini kekurangan hikmat. Kita perlu Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini kita perlu Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan saudara, kita akan seperti Firaun, dikasih mimpi, tidak dikasih arti. Dikasih gembok, tidak ada kunci. Dikasih peralatan, tidak tahu cara memakai peralatan itu. Amin. Diberikan mobil, tidak ada kunci mobil. Diberikan mesin, tidak tahu cara mengoperasikan. Orang yang tidak punya hikmat, saudara, diberikan pancing, tidak tahu menggunakan. Diberikan hardware, tidak ada softwarenya. Yang mengerti katakan amin. Tetapi pada saat kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kuncinya rendah hati. Saya bertemu dalam kehidupan ini banyak orang. Kenapa sulit untuk mengalami kemajuan? Ini saudara, merasa dirinya udah tahu semua. Merasa dirinya udah tidak bisa diajar lagi. Menjadi sombong. Saudara lihat, kalau orang itu sudah merasa dirinya sudah hebat, tidak ada orang yang bisa mengubah dia. Bahkan Tuhan pun melihat dari surga, geleng-geleng kepala saudara. Itulah orang Israel. Diajarkan yang baik, tidak mau. Lawan terus, lawan, memberontak. Padahal Tuhan kata, ini anakku. Kalau ikuti saja aku, 11 hari masuk tanah perjanjian. 11 hari saudara. Tapi karena mereka mau pakai cara sendiri, mau membangun bagi mereka diri sendiri, apa yang mau disembah. Apa yang terjadi saudara? 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengajari kita, very simple. Kunci untuk hikmat. Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Banyak orang tidak mengerti ini. Mengapa kita beribadah? Mengapa kita ke gereja? Mengapa kita melayani? Disinilah Tuhan akan memberikan kita hikmat. Amin. Apa saja yang kita tidak bisa selesaikan, waktu kita ada di dalam pertemuan doa, Tuhan tiba-tiba bisa memberikan kita jalan keluar. Tuhan bisa katakan, ini yang harus kamu lakukan. Anakku, ini yang harus kamu kerjakan. Tiba-tiba kita berkata, oh ya Tuhan, ya, kok selama ini saya tidak lihat. Kok selama ini saya tidak tahu. Dan ketika dalam ketidaktahuan, kita memakai kekuatan sendiri. Maka apa yang terjadi saudara? Akan seperti pengkhotbah 10 ayat 10 katakan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita menjadi tumpul saudara. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, mari kita baca. 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Katakan hikmat. Ayat ini luar biasa saudara. Ini mengajari kita. Dalam hidup ini, kita bukan hanya perlu work hard, tapi kita perlu work smart. Katakan work smart. Kita harus smart saudara. Bukan hanya hard, kerja keras. Bukan hanya kita pakai kekuatan kita. Karena akan jadi tumpul. Saya menemukan satu hal. Ketika kita suka berdoa, ketajaman kita ditambah Tuhan. Amin. Tuhan mengasah ketajaman kita. Tetapi kalau kita selalu ada di dunia dengan pekerjaan, dengan sesuatu kegiatan,
lama-lama akan drop saudara, akan low battery. Saya sering sharing sama Bu Ros, ya. Kita senang kalau banyak yang suka berdoa, banyak yang beribadah. Karena kita menemukan satu hal, orang bisa arisan 3 jam saudara, nggak terasa, ya atau ya? 5 jam pun tidak terasa saudara, cepat sekali. Saya punya teman kenalan, Pak Lu punya kenalan, seminggu bisa nonton 3 kali saudara. Pokoknya ada film yang terbaru dia duluan nonton. Saudara pasti kalah, dia duluan. Ya. Dia jadi movie review cocok. Ya. Tapi kita pikirkan satu hal, kalau orang bisa nonton 3 kali seminggu, 6 jam lebih. Bayangkan kalau dipakai untuk berdoa. Kalau orang bisa arisan 10 jam di luar, mohon maaf bukan berarti nggak boleh saudara. Tapi kalau arisan di luar, bisa 10 jam, rayakan ulang tahun yang tidak ada habis-habisnya saudara, percayalah. Kalau ada lusinan kawan, hampir setiap hari ulang tahun saudara. Tetapi kalau kita berdoa saja kita tidak punya waktu, kita sudah harus bertanya, yang mana yang kita dahulukan? Karena pada saat kita dahulukan Tuhan, maka Tuhan berjanji, ini dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apa saja yang kita lakukan saudara, Tuhan akan menuntun jalan kita. Tuhan akan selalu memberkati kita dan memberikan jawaban dalam hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Di dalam Mazmur 119 ayat 98 katakan, mengapa Daud itu diangkat oleh Tuhan? Masih muda saudara, sebagai orang tua Salomo. Mengapa Daud itu dihormati, dicari orang? Mengapa Daud itu selalu dalam melakukan apa saja berhasil? Saudara lihat di Alkitab. Apa saja di Alkitab kata. Yang dilakukan oleh Daud, berperang berhasil. Bangun rumah Tuhan berhasil. Pimpin kerajaannya berhasil. Memimpin seluruh pemusik, 4.000 saudara pemusik. Bayangkan, berhasil. Apa saja yang dilakukan berhasil. Mengapa? Karena Daud berkata ini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Tauratmu, kata Daud, membuat aku lebih bijaksana dari tua-tua orang Israel dan yang sudah senior. Saudara, saya menemukan satu hal dalam kehidupan ini. Pada saat kita rendah hati, kita mau belajar, kita akan selalu diisi oleh Tuhan. Kita akan download terus. Apa yang orang lain tidak tahu, kita sudah diberitahu. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa bergerak sesuai dengan gelombang Tuhan. Ada amin? Amsal pengkhotbah 10 tadi katakan ini. Ketika seseorang itu sudah jadi tumpul, maka sulit untuk dia bisa berhasil. Tenaganya terkuras habis semua. Beberapa hari yang lalu saya bertemu seorang penasehat keuangan. Ya. Sahabat saya, orang Kristen yang juga melayani. Dia berkata, Pastor Lu, sekarang sudah terjadi pergeseran yang luar biasa. Dunia itu sudah tidak sama lagi. Orang sudah tidak lagi punya mega project properti. Kalau dulu hebat-hebat semua mega project, sekarang enggak. Sekarang orang sudah tidak sama lagi seperti dulu. Properti juga enggak seperti dulu di zaman keemasan lagi katanya. Mengapa? Online sudah muncul. Ketika orang sudah punya online, saudara lihat kios-kios, toko-toko, outlet-outlet, banyak yang sudah mulai tidak buka lagi. Buat apa saudara?
Karena semuanya sudah di apps, di aplikasi, di online. Semua sudah memakai e-commerce. Pergeseran itu begitu cepat. Dan kalau yang tidak siap, saudara, tergilas. Apa yang ada dulu, sekarang sudah banyak yang tidak ada. Tidak ada lagi yang berlomba-lomba membuka toko, menjual kamera. Karena handphone kita sudah bisa jadi kamera yang lebih canggih. 360 derajat pun bisa. Tidak ada orang lagi yang sibuk membuka cuci cetak foto. Di sini ada yang rajin seminggu 3 kali cuci cetak foto? Nggak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi orang yang begitu sibuk, saudara, membuat bisnis-bisnis yang dulunya begitu terkenal. Sekarang hampir nyaris nggak kedengaran. Toko-toko DVD hampir satu persatu sudah tutup. Semua itu geraknya begitu cepat. Dan apa yang kita perlukan hari ini? Kita perlu wisdom dari Tuhan. Pada saat kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka saudara, apa saja yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Seperti kepada Salomo dan kepada Yusuf, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan close dengan ini, di minggu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan agar kita ini memiliki hikmat Tuhan? Kunci yang pertama tadi rendah hati. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6. Mari kita baca. Yakobus 1 ayat 6, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita kunci yang kedua ini. Saya akan tutup di sini. Kita harus percaya, katakan percaya. Ciri orang yang percaya adalah ini. Dia tidak bimbang. Hari-hari ini kita melihat banyak pengajaran-pengajaran yang membuat orang terombang-ambing. Oleh sebab itu di bulan lalu kita belajar ada rupa-rupa angin pengajaran. Saudara lihat, Efesus 4 katakan di ayat 13 sampai 15 ada rupa-rupa angin. Angin itu cepat, saudara. Hari ini lagi tren. Ada yang berkata, ayo ikut aku, kita buka yang baru. Pengajaran kita lebih oke. Saudara, banyak ikut. Ada yang langsung serahkan surat lagi, keluar. Padahal dari GBI sudah umumkan, saudara, secara serius di seluruh Indonesia dan dunia. Hati-hati dengan pengajaran itu, saudara. Mengapa? Karena sudah sangat menyimpang. Ya, sangat menyimpang. Bahkan yang paling prinsip saja Allah Tritunggal pun sudah entah diputar jadi apa ajarannya. Belum lagi yang lain-lain. Untuk apa memberi? Banyak orang pikir memberi itu sebenarnya untuk siapa? Apakah Tuhan perlu? Apakah Tuhan perlu daftar untuk kebutuhan hidup? Saudara, Tuhan mau jual 1 bintang aja gak ada yang beli, saudara. Gak ada yang bisa beli. Bukan untuk Tuhan, untuk kita, supaya Tuhan menolong kita. Ada amin? Kalau kita ini lagi kesulitan, Tuhan tahu jalan keluarnya. Berilah, kamu akan diberi. Menabur, engkau akan menuai. Saudara, hari-hari ini, kalau orang tidak hati-hati, mereka akan menjadi mendua hati. Orang-orang akan menjadi bimbang, disesatkan. Mengapa? Kurang hikmat. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, kita tidak akan diombang-ambingkan. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan perjalanan kita disertai oleh Tuhan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Setiap langkahku
ada di tangan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari mantapkan hati kita hari ini. Percaya kepada Tuhan. Jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pengajaran palsu manusia yang menyesatkan. Minta hikmat dari Tuhan. Yes. Minta wisdom. Don't leave home without it. Jangan pernah keluar rumah tanpa hikmat. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa hikmat. Jangan pernah bertindak tanpa hikmat. Apapun yang kita lakukan, mari kita minta hikmat dari Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Jikalau ada yang kekurangan hikmat, mari kita datang kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Jikalau ada keputusan kami yang diambil tanpa bertanya kepadamu, ampuni segala kesombongan, keangkuhan, kekerasan hati. Kami rindu Tuhan merendahkan hati kami. Kami rindu memiliki iman untuk percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Saudara, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Apa yang Anda perlukan? Dalam bidang apa? Saudara perlu hikmat. Mari minta. Minta dari Tuhan. Akui kita ini perlu. Kita kekurangan hikmat. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Bapa yang di surga, sumber segala hikmat, curahkan ya Tuhan hikmat-Mu di dalam kehidupan kami. Maka Bapa yang memberi dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit, dalam nama Yesus, terima wisdom. Yes. Terima hikmat yang akan membuka segala pintu, yang akan memberikan solusi. Semua gembok terbuka dalam nama Yesus. Terima. Yes. Curahkan ya Tuhan hikmat-Mu, sebab Engkau memegang kunci yang akan membuka segala pintu. Terima dalam nama Yesus. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.